Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 182 183 ini bab puasa. Kami bacakan ayat pertama, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutkan maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Di sini Allah memanggil orang yang beriman. Kutiba telah ditulis, maksudnya telah diwajibkan alaikum atas kalian apa asyamu, berpuasa. Bagaimana wajibnya berpuasa? Bagaimana caranya puasa? Yaitu kama sebagaimana apa-apa kutiba telah diwajibkan apa puasa alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. Jadi kalian ini wajib berpuasa. Bagaimana puasanya? Seperti puasanya orang-orang sebelum kalian. Sama seperti puasanya orang sebelum kalian. Kaliannya di zaman Nabi Muhammad. Ini kita sekarang tinggal ikut zaman Muhammad ya gitu. Ini tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, takut kepada Allah. Jadi tujuan bertakwa ini sebagai tujuan yang mulia, karena bisa takut pada Allah itu merupakan seorang yang mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu siapa yang paling takwa adalah dialah yang semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dengan berpuasa menjadikan kita termasuk salah satunya menjadikan kita untuk bisa mendapatkan derajat takwa itu. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, ini mungkin ya lain orang berbeda-beda tingkatan puasanya, maka semakin tingkatannya tinggi lah ini. Semakin dia menjaga puasanya, semakin dia derajat ketakwaannya juga lebih tinggi. Nah, ternyata kita diwajibkan puasa ini dimansunya itu sampai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini yang dimansu itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasanya tidak dimansu, tapi yang dimansu itu atau yang diganti itu adalah seperti puasanya orang-orang sebelum kalian. Nah, itu dimansu. Tidak seperti itu. Kita puasa sekarang tidak seperti puasa sebelum kalian di zaman Muhammad. Kita kan tinggal ikut Muhammad, bukan ini. Jadi tidak seperti zaman sebelum Muhammad ini. Puasanya adalah seperti zaman Muhammad. Bagaimana puasa yang sekarang? Nanseh atau penggantinya itu nanti akan sampai kita bahas pada ayat 187. Nah, ini. Ukhilla lakum lailatas syiyam yarfasu ila nisaikum dan selanjutnya. Nah, ini itu nansehnya. Ini. Nah, pembahasannya nanti. Ini. Atau langsung saja biar nyambung ini. Jadi ukhilla dihalalkan lakum bagi kalian. Kapan Lailatus Syam? Pada malamnya puasa. Apa yang halal yang boleh? Rofas itu menjima. An ila nisaikum, pada istri-istri kalian. Hunna libasun, mereka istri itu pakaian lakum bagi kalian, selimut pakaian bagi kalian. Wa antum, sedangkan kalian suami juga libasul lahun, pakaian untuk selimut bagi mereka. Jadi saling membutuhkan, saling memerlukan, saling menutupi, saling menghangatkan, saling menyenangkan. Alim Allah, mengetahui siapa Allah, annakum sungguhnya kalian kuntum ada kalian takhtanuna ini mengkhianati kalian anfusakum pada diri kalian. Mengkhianati itu maksudnya kalau puasa kan tidak boleh hubungan suami istri. Nah, ini ada yang melanggar hubungan suami istri, yaitu ketika puasa masih seperti puasa sebelum ada nanseh atau penggantian ini. Karena dulu puasanya itu masa berbukanya itu hanya maghrib sampai isya. Malamnya itu sudah termasuk puasa. Dilanjutkan sampai pagi, sampai siang, sampai sore, maghrib berbuka lagi. Nah, ini bukanya sama terbatas sampai isya saja.
Nah ini, jadi sangat terbatas. Maka malamnya tidak boleh hubungan suami istri. Nah ini, apalagi makan minum ya tidak boleh, hubungan suami istri tidak boleh juga. Nah ini orang yang mengkhianati ini artinya malam dia masih hubungan suami istri ini. Nah ini, padahal dia sudah lewat waktunya isya. Nah ini. Tapi fataba maka nerima taubat Allah alaikum atas kalian, wa afa ankum dan memaafkan Allah ankum dari kalian. Fal'ana maka sekarang, maksudnya setelah kalian dihalalkan malamnya hubungan suami istri itu dibolehkan, basyiruhunna mengembirakanlah kalian pada mereka istri-istri. Boleh, sekarang silahkan. Kalau mau, bukan perintah malam harus hubungan suami istri ya tidak. Maksudnya kalau mau hubungan suami istri di bulan Ramadan sudah dibolehkan semenjak turunnya ayat itu. Turunnya itu bukan sekarang, di zaman Nabi kan gitu. Awal-awalnya Nabi dan orang iman ya puasa seperti puasa zaman sebelumnya, yaitu ya masa puasa yang panjang, bukanya hanya masa yang pendek, maghrib sampai isya, dan malam sudah tidak boleh lagi makan minum dan hubungan suami istri. Nah setelah turun ayat ini maka silakan fal'ana, silakan basyirunahunna, menggembirakan pada istri kalian. Boleh, sekarang sudah boleh. Nah, ini. Kalau kita sekarang tinggal ngikuti yang sekarang saja, sudah ngikuti zaman yang sudah dinanseh. Tidak perlu kita mengikuti dari awal, yaitu puasa seperti zaman sebelum Muhammad ya, puasa yang masa yang panjang itu. Baru kemudian ini tidak perlu, kita ikut yang sudah terima jadi yang sekarang saja. Wabtagu dan mencarilah kalian ma kataballah, apa-apa yang telah Allah tulis, apa yang Allah wajibkan atas kalian, lakum atas kalian. Maksudnya dalam berhubungan suami istri diusahakan supaya diniati punya keturunan. Diniati punya keturunan. Ini beda orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang dulu itu ya punya keturunan itu ya suatu kesenangan, kebahagiaan. Ini kesenangan, kebahagiaan, bahkan kebanggaan. Ini sekarang ternyata tidak. Ini yang punya keturunan itu kalau banyak itu ya ditakuti, takut kalau punya keturunan banyak. Ini tidak punya keturunan ditakuti, kalau keturunannya juga banyak ya dia ditakuti. Kalau dulu tidak punya keturunan yang ditakuti. Ini kalau keturunan banyak itu malah senang, bahagia dan bangga. Nah maka kita dalam hubungan suami istri pun diniati supaya mempunyai keturunan. Karena nanti yang menumbuhkan dia itu ya Allah, yang memberikan qadar terhadap dia itu ya Allah, memberi rezeki kepada dia itu ya Allah, bukan kita hanya perantara saja. Adapun kita setelah punya anak terasa rezeki kita seret dan sebagainya, sebenarnya bukan karena kita anaknya banyak, ini karena memang rezekinya diqadar seret. Ini orang tidak punya anak misalnya itu rezekinya itu yang seret juga ada, tidak punya anak padahal ini dulu rezekinya banyak saja. Kemudian tidak punya anak ini ya, rezeki tetap seret ya ada saja lah ini. Atau dulu lancar sekarang malah seret. Itu rahasianya adalah qadar bab rezekinya, qadar rezekinya, bukan karena rezekinya dibagi-bagi oleh karena banyak anak tadi, bukan. Ini wakulu dan makalah kalian, washrobu dan minumlah. Maksudnya malam itu ya mau hubungan suami istri ya boleh, makan dan minum silahkan boleh. Contohnya biasanya kita setelah berbuka sholat ke masjid maghrib sampai isya sampai tarawih, kadang-kadang sepulangnya itu ya melanjutkan ngemil, menghabiskan bukaan tadi ya silahkan mau makan minum boleh. Ini bukan perintah wajib, bukan. Hatta sehingga ya tabayana jelas lakum bagi kalian apa al-khaitu, benang yang hitam, al-khaitul abyadu, benang yang putih, minal khait dari yang hitam, minal khaitil aswad dari benang yang hitam. Rupanya yang dimaksud benang hitam dan jelas antara benang hitam dan benang putih itu adalah minal fajri, dari waktu fajar, maksud subuh maksudnya. Jadi sebelum subuh boleh makan dan minum. Nah ini. Nah, begitu sudah masuk waktu subuh itu sudah tidak boleh lagi. Nah, praktek dari Nabi sendiri ini Nabi sebelum habis masanya waktunya boleh makan minum itu, ini Nabi ada imsak istilahnya itu. Nabi baca Quran ya. Ini kemudian azan, kan gitu. Seandainya kita makan minumnya sampai mendekati atau masuk waktu ini azan misalnya, azan terus baru berhenti, boleh enggak? Ya boleh, karena aslinya seperti itu, boleh gitu. Nah, Nabi sendiri walaupun boleh sampai segitu, tapi Nabi tidak sampai segitu, kan gitu. Jadi artinya kalau saatnya kita memang longgar, tidak perlu sampai mepet tegukan terakhir minum itu ya sudah azan ya kan gitu. Apalagi ini suapan terakhirnya itu sudah masuk azan, lah ini minumnya itu ya sudah hayalas sholah. Ini kedemenan ini namanya. Jadi kalau bisa ya kunyahan terakhir sudah ditelan, sudah minum gitu ya, baru azan, itu kalau udah mepet-mepet. Nah, ini kalau memang bisa longgar ya silakan
tidak harus mepet waktunya sampai ini azan tadi. Semua kemudian, setelah subuh, atimu menyempurnakanlah kalian asyam pada puasa ilal lail sampai malam, yaitu maghrib maksudnya, sampai maghrib. Jadi setelah subuh tidak boleh lagi makan minum hubungan suami istri, ya tidak boleh lagi sampai datangnya waktu maghrib. Wala dan jangan tubasyiruhunna menggembirakan, maksudnya ngeloni atau hubungan suami istri kalian pada mereka istri. Ini wa antum dan sedangkan kalian akifun orang yang iktikaf fil masjid dalam masjid. Nah, ini di dalam 10 akhir Ramadan itu masanya itikaf, Nabi biasa beristikaf di 10 malam terakhir itu. Ini kalau kita sudah niat itikaf, jangan lagi hubungan suami istri terus ke masjid lagi gitu. Tidak seperti itu. Lah ini. Jadi kalau sudah niat itikaf, lah ini jangan hubungan suami istri. Jadi di masjid, dan di masjid itu silakan kalau mau waktu yang full, yaitu dari maghrib ini ya sampai subuh ini ya. Jadi buka di masjid ya boleh sekalian bukanya di masjid. Jadi sahurnya di masjid boleh sekalian sahur di masjid. Kalau kurang dari situ boleh ya boleh saja. Misalnya sudah datang ini kita sudah berbuka, sudah sholat maghrib di rumah, terutama misalnya masjid yang rumahnya jauh dari masjid ya. Kemudian ini setelah sholat isya malah tarawih di rumahnya, nanti tinggal itikafnya saja di masjid ya boleh. Datang jam berapa saja ya boleh, pulang jam berapa saja juga boleh. Tapi kalau mau mendapatkan yang sempurna, yaitu mulainya itikaf itu adalah maghrib sampai subuh. Tinggal kemampuan kita masing-masing yang berbeda. Tilka demikian itu hududullah, peraturannya Allah, fala taqrabuha, maka jangan mendekat kalian pada peraturan, apalagi melanggarnya. Nah ini. Kadzalika seperti demikian itu yubayinu menerangkan siapa Allah ayati pada ayat-ayatnya linnas bagi manusia, la'allahum agar mereka manusia yattaqun bertakwa mereka. Ini. Jadi kita diwajibkan puasa tidak seperti puasa orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad yang ternyata itu lebih berat. Jadi saya diceritakan ini ada yang sahabat yang ini tadi seperti tadi melanggar malamnya hubungan suami istri, ada yang parahnya lagi itu yang dia bekerja siangnya kerja berat, waktunya maghrib dia ketiduran, lah ini sudah bangun-bangun sudah lewat waktu isya sehingga dia tidak boleh makan minum lagi. Sementara besok dia harus bekerja lagi dan dia berpuasa lagi, akhirnya dia pingsan. Maka akhirnya turunlah ayat nanseh atau pengganti ya 187 ini tadi. Nah, syukur kita sekarang puasa kita sudah enak ya, dia waktunya tidak sepanjang itu. Lah ini malamnya bisa istirahat, bisa hubungan suami istri, bisa makan minum dan sebagainya. Berapa lama puasa itu? Ayyam ma'dudat. Ini beberapa hari yang dihitung-hitung. Nah, ini yaitu di bulan Ramadan maksudnya. Di bulan Ramadan. Dimulai dari hari pertama tanggal 1 sampai akhir bulan. Nah, bulan-bulan ini bulan-bulan hijaiyah ini hijaiyah ini huruf hijaiyah. Bulan-bulan ini hijriah ini itu maksimalnya 30 hari. Minimalnya 29. Jadi 28 tidak ada, 31 tidak ada. Jadi artinya Ramadan bisa 29, bisa 30 hari. Nah ini. Tergantung apa? Tergantung ini kondisi saat itu. Nah ini. Kalau memang bukan kondisi keadaan kita tapi kondisi bulannya, apabila sudah terlihat tanggal 1 lah ini maka terlihat tanggal 1 Ramadan, maka besok harus puasa. Jadi enaknya itu ya bulan Hijriah ini tanggal untuk besok itu dilihatnya malam, mulai dari sore sudah bisa terlihat kadang, atau malamnya baru sudah terlihat. Nah itu berlaku untuk tanggal besoknya. Jadi kalau misalnya besok itu lebaran atau tidak, atau besok itu mulai Ramadan atau tidak, malam atau sore sudah bisa terlihat lah ini. Nah, kalau sudah terlihat berarti besok kita puasa Ramadan. Bagaimana kalau belum terlihat? Nah sekarang tanggal berapa? Kalau misalnya ini bulan Sya'ban ini baru tanggal 29 lah ini, maka kalau malam ini belum terlihat, maka besok tidak usah puasa karena masih ada tanggal 30. Jadi besok mesti tidak puasanya. Nah malam besoknya tanpa dilihat lagi mesti harus puasa, mesti harus Ramadan. Tidak bisa misalnya hari ini tanggal 29 Sya'ban, ini malam atau sore tidak terlihat, malamnya nggak terlihat, lah ini besok tidak terlihat lagi lah ini, maka jadi Sya'bannya jadi tanggal 31, besoknya itu tidak terlihat lagi jadi tinggal 32, tidak seperti itu. Jadi sekali lagi catatannya bulan Hijriah ini sama,
minimal 29, maksimalnya tanggal 30. Kalau sudah terlihat walaupun baru tanggal 29, misalnya hari ini tanggal 29 Sya'ban, sore atau malam ini ada yang lihat lah ini bulan itu tanggal 1-nya itu terlihat lah ini, maka besok harus puasa. Kan baru 29, walaupun baru 29. Kalau sudah terlihat tanggal 1 Ramadannya, berarti besok harus sudah puasa gitu. Begitu juga kalau ini akhir Ramadan. Ini hari ini sudah 29. Kalau besok malam sorenya atau malam sudah terlihat tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 ini apa Syawalnya, maka besok harus lebaran. Wah, tanggung bener, saya lagi semangatnya puasa ini. Saya cukupkan aja biar 30 hari. Jangan. Jadi kalau sudah terlihat tanggal 1 Syawal, maka harus berbuka, harus lebaran, harus hari raya. Walaupun baju lebaran belum beli kan gitu. Ketupat belum bikin. Nah ini bukan itu, hari raya itu bukan karena ketupat atau baju lebaran, belum ada THR, bukan, yaitu tanggal. Jadi kita puasa karena tanggal, yaitu tanggal 1 Ramadan, kita lebaran karena tanggal 1 Syawal. Tidak peduli kondisi kita lagi ada duit atau enggak, lain kan. Tidak peduli kondisi kita itu sudah siap atau belum, masih sakit atau sehat. Kalau sudah masuk Ramadan harus berpuasa. Kalau ini sudah tanggal 1 Syawal puasa stop, kita tinggal lebaran. Nah ini lebaran di sholat idnya itu ya, sholat id, takbiran ya, sholat id, bukan masalah makan kuenya, bukan masalah THR-nya. Faman, maka barang siapa kana yang ada di orang minkum dari kalian orang iman, kenapa maridun sakit, au ala safarin atau atas bepergian lagi musafir, faidatun maka hitungannya min ayamin ukhor, dari hari yang lain. Ini jadi seandainya datang Ramadan terus kita itu ternyata sakitnya sakit yang berat, kalau kita puasa itu tidak bisa. Kita kalau misalnya pas Ramadan itu kita sakit, kalau seandainya kita tetap puasa itu jatuh misalnya, atau pusing betul sehingga tidak bisa atau kita harus makan obat, kalau tidak makan obat itu akibatnya parah dan sebagainya. Nah itu kalau artinya kalau puasa itu dipaksa puasa tidak bisa, maka itu berarti dia sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi kalau sakit misalnya itu puasa terus bisa, sakit apa misalnya sakit gigi, wah sakit betul sakit gigi nih. Tapi kalau puasa bisa lah ini, walaupun sakit gigi puasa tetap bisa, berarti tetap wajib puasa lah ini, tetap wajib puasa lah ini. Nah, ini. Tapi kalau misalnya dia tuh diharuskan ini makan obat misalnya melalui mulut, bukan disuntikkan gitu ya, melalui mulut ini harus 5 menit sekali atau 1 jam sekali nih. Ini berarti terpaksa dia tidak bisa berpuasa. Sakitnya diharuskan konsumsi obat atau makan obat siang hari harus makan obat ini. Tidak bisa tidak, berarti dia boleh tidak puasa. Tapi diganti di hari yang lain untuk menutupi tidak puasanya tadi. Ini diganti di hari yang lain, atau bukan karena sakit ini. Nah, tapi ini saya jelaskan, jangan ya yang sakit yang parah, yang apabila puasa dia akibatnya fatal kan ya. Tapi kalau hanya sekedar sakit ringan, demam, sakit ini apalagi anak-anak muda ini kan, ini jerawatan, sakit ini kulit ini kan, panu, kurap lah ini, itu tetap wajib puasa gitu. Tetap wajib puasa. Sakit kakinya habis main futsal kan lah ini, atau bahunya pegel habis main bulu tangkis lah ini kan, nah itu sakit ini kan. Kalau ini gerak itu sakit ini, atau bantalan ini noleh sakit ini, bantalan ini, nah itu sakit seperti itu tetap harus puasa ini, tidak boleh tidak puasa. Salah, ini bukan asal sakit boleh tidak puasa ini. Dan itu pun harus dihitung dan nanti harus dibayar di hari yang lain. Selain karena sakit au safarin tadi, atau karena bepergian, boleh juga tidak berpuasa. Nah ini bepergiannya ini bepergian yang melewati 2 parsah atau lebih dari 90 km, atau kalau ditempuh dengan jalan kaki. Kenapa dengan jalan kaki orang kita bisa berkendaraan? Nah, kalau yang bisa ditempuh dengan kendaraan yaitu yang melebihi dari 90 km. Kalau memang wilayahnya itu memang tidak bisa ditempuh dengan berkendaraan, nah ini jangankan kendaraan pesawat, nah ini kan, ini mobil tidak bisa, sepeda motor tidak bisa, sepeda tidak bisa, melalui sawah kayak gitu. Sawah tidak bisa dilewati pakai ini melalui sawah, hutan atau ini nggak bisa pakai kendaraan, maka harus jalan kaki. Apabila perjalanannya tuh sampai ke tujuan itu menghabiskan waktu sehari semalam, nah berarti dia sudah boleh tidak puasa, boleh tidak puasa.
Artinya dia tidak puasa tidak disalahkan karena jenis yang diperbolehkan, diizinkan, rukhsah atau keringanan dari Allah karena sakit yang diperbolehkan, atau karena bepergian tadi syaratnya seperti tadi lebih dari 90 km, atau kalau ditempuh jalan kaki harus melebihi dari sehari semalam. Melebihi ya, bukan pas, melebihi, apalagi kurang. Sehari semalam kurang 2 jam, nah itu kurang, itu namanya. Ini melebihi sehari semalam. Boleh tidak puasa tapi harus dibayar di hari yang lain. Seandainya kita sakit tapi tetap memaksakan puasa, atau seandainya kita bepergian tetap memaksakan puasa, boleh Pak, boleh-boleh saja kalau memang kuat, gitu. Boleh-boleh saja. Ini karena apa? Ini apa? Karena puasa di bulan Ramadan ini dengan boleh tidak puasa tapi harus dibayar di bulan lain, di bulan-bulan lain, itu di bulan-bulan itu hanya menggugurkan kewajiban. Sedangkan kalau kita berpuasa di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita bukan hanya melepaskan kewajiban kita sebagai orang iman wajib berpuasa, tapi kita mendapatkan kefadolan berpuasa di bulan Ramadan ini, yang dimana tidak didapatkan berpuasa di pahalanya itu didapatkan berpuasa di hari-hari lain di luar Ramadan. Maka kalau memang bisa, walaupun sakit, memang bisa masih tetap bisa puasa, ya tahankan, bisa usahakan puasa atau bepergian. Apalagi zaman sekarang bepergian ini bepergiannya ke Jakarta naik pesawat ya. Ini ke bandaranya diantar pakai mobil ya. Pesawat setelah bandara sana ya kita pakai mobil lagi, taksi dan sebagainya. Ini Grab dan sebagainya. Santai ya kan, tidak capek, tidak payah ini kan, ya puasa saja, ya puasa saja. Tapi bagaimana kalau tetap pengen tidak puasa, ya boleh, karena itu memang ada dalilnya boleh, maka kita tidak boleh melarang. Sesuatu yang dibolehkan Allah tidak boleh kita melarang. Ya terserah kita, kalau mau puasa ya silakan, kalau mau ini batal ya boleh, tapi harus dibayar kan. Yang tidak boleh itu kita masak orang lain. Ini jalan-jalan enak gini ya, kamu nggak puasa gimana ini? Ya tidak usah dipaksa. Kalau orang maunya tidak puasa memang haknya, silakan, haknya masing-masing. Tapi kefahaman kita tadi bahwa kalau selagi kita bisa berpuasa di bulan Ramadan karena pahalanya lebih besar daripada membayar utang di bulan di bulan-bulan yang lain, puasa tetap dilaksanakan tapi di bulan lain, ini sama-sama dilaksanakan di bulan lain, pahalanya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sedangkan di Ramadan mendapatkan kefadolan banyak sekali, maka lebih baik ini kita tetap puasa. Kalau memang tidak bisa karena sakit memang betul parah atau bepergian yang berat, ya silahkan tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yutikuna yang kuat dia orang pada puasa apa, fidyatun, bayar fidyah, tebusan, yaitu ta'amu miskin, memberi makan pada orang miskin. Nah ini maksudnya ayat ini awalnya sebelum mansuh ya. Ayat ini mansuh. Sebelum mansuh, orang-orang kaya zaman Nabi itu kalau dia mampu bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, ini itu satu sok ya, satu sok. Kalau satu sok itu misalnya 25.000 atau 30.000 ini maka sehari dia tidak puasa bayar fidyah satu sok tadi. Ini satu sok tadi. Nah, ini bukan satu sok, setengah sok. Nah, ini satu sok itu ya orang bayar zakat fitrah setengah sok. Jadi setengah sok. Jadi separuh. Misalnya kalau zakat fitrah 15.000, kalau titip uang untuk dibelikan bahan makanan pokok berarti sekitar 15.000. Kalau ini sekitar nasi padang itu ya nasi palapa. Nah ini ini 15.000-an satu bungkusnya ini. Nah itu boleh kalau dia tidak puasa cukup bayar fidyah. Awalnya begitu, sehingga di zaman Nabi banyak orang-orang kaya itu ya dia tidak puasa bayar fidyah. Malah ada yang bayar fidyah udah dikelopkan untuk sebulan ini. Ini jadi untuk sebulan sudah disiapkan untuk bayar fidyahnya, disetor dari awal atau disiapkan setiap hari ngasihkan ini. Jadi tidak puasa terus lagi. Boleh waktu itu. Nah ini waktu itu boleh. Setelah dimansu, terus nansanya adalah ujung ayat ini. Lah ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah ini. Seandainya kamu bukan nansanya bukan ayat itu. Nah ini. Ini apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah ini belum ketemu ayat ini.
Nah itu siapa yang menjumpai bulan Ramadan ini maka dia supaya puasa. Nah, ini siapa yang menjumpai Ramadan maka dia supaya puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini belum ketemu ini. Nah, ini jadi tidak boleh lagi semua orang bayar fidyah, boleh tidak puasa, mampu fidyah, boleh tidak puasa, tidak boleh lagi. Jadi siapa yang menjumpai Ramadan maka dia supaya puasa. Nah ini penggantinya itu harus tetap puasa. Nah mansunya ini, jadi mansunya ini bukan full mansu tapi setengah mansu. Tetap boleh tidak puasa hanya untuk orang-orang tertentu. Nanti di bagian selanjutnya nanti bab puasa ini akan kita bahas dalam pembahasan dalam hadis yaitu termasuklah orang-orang tua yang sangat tua yang dia memaksakan untuk puasa tapi berat ini, termasuk ibu-ibu hamil dan ibu yang menyusui ini. Nah, itu masih diperbolehkan puasa. Sementara yang bukan ibu hamil, bukan menyusui, yang tidak mengkhawatirkan anaknya, ini dia masih muda ya, sehat lah ini, itu tidak bisa bayar fidyah walaupun dia mampu bayar fidyah. Ini hanya orang tertentu tadi, manula yang sangat tua yang berat untuk puasanya, ibu-ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan anaknya. Mengkhawatirkan itu bukan karena sayangnya dia khawatir, enggak, yaitu ada indikasi-indikasi ini dia puasa terus pendarahan misalnya ibu hamil nih, itu gawat itu. Nah, sudah di stop aja gitu. Ini dia puasa pendarahan enggak, ini badannya sehat ini kan, aman-aman saja ya, baguslah puasa ini, bagus puasa ini. Begitu ibu menyusui nih, kalau dia puasa anaknya muntah-muntah misalnya gitu, begitu tidak puasa ini dia sehat, begitu puasa lagi muntah-muntah, ya sudah nggak usah puasa gitu kan, gitu, karena mengkhawatirkan anaknya. Ini padahal anaknya puasa muntah tadi bukan karena air susu ibunya ini gitu, makan apa ada ketulangan ini muntah ini, ibunya seudon, disangkanya karena susunya itu basi atau susunya itu ya karena puasa sehingga anaknya muntah, akhirnya dia tidak puasa lah ini. Itu bisa sebulan itu lah ini, anaknya ini kan ini dijaganya supaya dengan muntah ini, berarti sebulan dia tidak puasa lah, ruginya gitu. Jadi kalau memang betul-betul berdasarkan sesuatu yang memang mengkhawatirkan berdasarkan ilmu, misalnya kalau setelah dikonsulkan dengan dokter, oh iya anak ibu ini memang ini ternyata ASI ibu ini ya tidak cocok untuk ini karena saat puasa ibu ini air susunya ASInya begini-begini misalnya gitu. Nah ini jadi jangan tebak-tebakan kita saja ini. Nah ini saya ini khawatir dengan anak saya ini sehingga saya tidak puasa, alasan saja itu dibuat-buat saja itu. Kalau memang anaknya sehat, dia sehat, apa alasan tidak bisa dijadikan alasan. Nah kalau yang tua itu pun tidak serta-merta wajib langsung sudah tua pak, sudah tidak boleh puasa, sahur tidak saya ikut sahur lah ini, nanti pagi aja sarapan lah ini. Tidak, kalau memang dia mampu lah ini, karena puasa itu pahalanya besar. Kalau dia mampu silakan. Ada keringanan itu kalau sudah tidak kuat lagi, jadi manula sudah tua tapi tidak kuat lagi, itu keringanan, boleh rukhsah baginya kan gitu. Sebab kalau tetap diwajibkan ini beda, orang tua dan kita masih muda puasain tidak apa-apa, malah masih tetap sambil kerja tidak masalah lah ini, malamnya kerja lagi, siangnya kerja, puasa. Kalau sudah tua itu ya tidak bisa lagi, apalagi mau kerja lah ini kan. Sudah tua ya sudah manula, kita belum mengalami ya, mereka sudah yang tua ini sudah mengalami muda, sedangkan kita yang muda ini belum mengalami tua dan belum tentu jadi tua. Kalau umurnya tidak panjang ya kan, tidak sampai jadi tua. Maka maklumi saja, apalagi ini hukumnya Allah, keringanan untuk mereka ya sudah sabar saja. Kalau kita ingin dapat keringanan itu tunggu saja sampai umur kita sudah manula juga 60 tahun ke atas lah ini, karena umurnya umat Nabi ini antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih tidak banyak, yang kurang ya banyak ya gitu. Ini kalau saya lebih ya tidak banyak orang yang diberi umur lebih segitu. Mungkin kalau manula di zaman Nabi Adam itu ya umurnya mulai mungkin 900 tahunan mungkin ini. Atau yang umur zaman itu 300 tahunan di zaman Nabi Ibrahim kan gitu. Mungkin manulanya umur berapa ya tidak tahu tuh waktu itu. Yang jelas untuk kita zaman Muhammad ini manulanya itu ya kira-kira umur 60 tahunan ya sudah pensiun lah gitu, sudah pensiun. Ini sudah dianggap tidak mampu kerja lagi. Nah ini padahal masih mampu sebenarnya. Ini pun ya walaupun sudah dianggap tua tadi ya, catatan yang tadi jangan lupa bahwa kalau memang masih mampu puasa walaupun sudah tua, sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, cucunya sudah banyak, ini kan, ya tetap harus puasa. Bukan tetap harus puasa ya, rugi dia tidak puasa. Yang boleh keringan itu dia tidak kuat. Nah ini bagaimana bentuknya tidak kuat itu, nanti setelah kita sudah tua nanti baru merasakan begini rasanya tidak kuat itu kalau sudah tua itu ini ya.
gimana rasanya sakit perut kayak atau gimana, kita tidak tahu, namanya belum mengalami, sudah tua itu gimana kan gitu. Nah ini nanti kita tahu bagaimana tidak kuatnya itu. Semangat kita tetap ingin puasa, tapi kalau tidak kuat inilah yang membatasi tidak kuatnya ini. Nah ini contoh kayak kita kebelet pipis gitu ya. Ini ada saatnya kita bisa tahan. Nah ini mau pipis di jalan gitu ya, tahan aja sampai rumah. Nah, ini itu selagi masih kuat. Tapi ada saat sudah tidak kuat lagi lah ini, mau di jalan itu ya, mau keluar mobil ini tidak kuat lagi, tidak sempat lagi. Di mobil itulah dipipiskan ini, pakai botol kayak pakai kantong kresek kayak ini, udah tidak kuat namanya. Nah di situ contoh seperti itu. Oleh dua tua yang bagaimana yang ini apa boleh tidak puasa, dia akan mengalami sudah tidak kuat lagi betul puasanya, tidak kuat lagi betul. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah tadi sebelum ayat nansenya artinya tidak semua yang mampu berfidyah tadi kan gitu, karena bagi orang yang ini faman syahida minkum syahra falyasum tadi. Nah, ini ayat 185 rupanya ini faman syahida minkum di tengah-tengah ayat 185 faman syahida minkum syahra falyasum, ini nanseh dari ayat siapa yang mampu fidyah tadi dia bayar fidyah tadi. Wala lazina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Nah ini itu beri makan orang miskin tadi, yaitu nanseh atau penggantinya itu siapa yang menyaksikan Ramadan tahu dia itu adalah Ramadan, maka dia supaya puasa, kecuali tadi yang betul-betul dapat keringanan tadi. Faman tatawwa'a, barang siapa yang ibadah sunnah, maksudnya itu tadinya kan berfidyah setengah sok ini ya, tapi dia ibadah sunnah itu artinya itu dilebihkan gitu. Khairan pada kebaikan, fahuwa maka dia melebihkan itu tatawaan tadi khairul lahu lebih baik baginya. Jadi misalnya daripada setengah sok ya sudahlah sehari tidak puasa dikasihnya 1 sok. Nah ini misalnya kalau seharga 1 sok 30.000 ya dikasihnya 30.000 atau malah dikasihnya 50.000 sehari dia tidak puasa, ini dia memberi makan 50.000 sehari kepada fakir miskin. Nah supaya itu namanya jadi memberi makan fakir miskin ya, dibelikan betul bahan makanan atau makanan langsung, masih bungkus atau bahan makanan beras ya kan gitu. Sebab nanti kalau dikasih uang lah ini fakir miskin dikasih uang belum tentu itu buat makan. Nah ini zaman sekarang fakir miskin punya HP ini nanti dia beli kuota nonton YouTube. Ini nanti diberi uang, ini diberikannya rokok lah ini. Itu rokok itu bukan bahan makanan itu. Emang rokok dimakan ya kan gitu. Dihisap aja tidak dimakan ini, dihisap tuh masuk sebentar tuh dikeluarkan lah ini. Tidak termasuk itu. Jadi jangan diberikan rokok lah ini, atau diberikan uang untuk beli rokok, jangan. Lah ini diberi bahan makanan pokok atau diberi makan pokok langsung ini. Lalu sesuai dengan dalilnya gitu, diberi makan fakir miskin. Bahayanya lagi dikasih uang fakir miskinnya ini, nakal fakir miskinnya ini malah untuk judi. Ini taruh-taruhan sama kawannya siapa menang bola gitu kan. Kita untuk fidyah dia malah digunakan taruhan judi. Maka harus bahan makan pokok. Tapi katanya walaupun bahan makan pokok, kalau dasar orang itu jahat ya bahan makan pokok yang dijualnya dia tetap untuk judi gimana nih? Nah, itu urusan dia. Lain kali kalau kita tahu dia itu orang yang dikasih itu ya dikasih uang bukan untuk bahan kebutuhan pokok keluarganya, malah dia untuk judi tadi, kasih fakir miskin yang lain. Banyak fakir miskin di dunia ini, tidak dia saja. Nah ini kalau dia cuma satu-satunya dia fakir miskin di dunia ini tidak mungkin. Soalnya kalau cuma dia satu-satunya, maka dia akan jadi orang terkaya di dunia. Kenapa? Semua orang ngasih dia. Nah ini karena dia paling miskin nih tadi kan. Nah, ini. Karena orang miskin ini banyak, sehingga semua tuh ada yang ngasih tapi tetap saja miskin, karena banyaklah yang minta dikasih daripada yang ngasih gitu. Jadi kalau dilebihkan itu lebih baik, namanya dilebihkan. Jangan dipas, apalagi dikurangi. Ini setengah sok dikurangi dikit, itu jangan. Beras setengah sok dikurangi sak jempol, itu jangan. Yang dimaksud hari yang dihitung-hitung tadi rupanya syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, di mana alladzi yang unzila diturunkan fi di dalamnya bulan Ramadan apa Al-Qur'an. Jadi Quran ini diturunkan pertama di bulan Ramadan. Tidak semua ayat Quran diturunkan Ramadan, itu maksudnya ayat pertamanya nuzulul Quran. Ayat pertama yang diturunkan Quran itu yaitu Nabi mendapat wahyu pertama itu adalah di bulan Ramadan. Ini surat Al-Alaq, Iqra. Ini.
Itu pun tidak satu surat, ini cuma 4 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana Quran ini hudan jadi petunjuk linnas bagi manusia, wa bayyinat dan jadi keterangan minal huda dari petunjuk, dari hidayah. Jadi Quran ini adalah hidayah. Quran yang Allah turunkan ini adalah hidayah. Lah ini di bulan Ramadan kebetulan saja. Lah ini direncanakan kalau di bulan Ramadan. Seandainya Quran diturunkan di bulan Ramadan pun tetap hidayah. Intinya Quran itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah. Sebab kalau Allah mau menunjukkan kepada kita selain melalui kitab ini, lah ini kita lihat awan, kita lihat langit, kita lihat kita dengar suara. Kamu tuh kalau mau dapat hidayah bangun pagi-pagi lah ini, atau kita harus tidur jangan cepat tidur, malam-malam melihat ke arah langit, dengarkan nanti ada suara. Nah itulah hidayah. Bukan, kalau ada suara itu paling suara ini lolongan anjing. Nah ini bukan hidayah. Jadi jangan harap mendapat hidayah dari Allah dengar suara, dengar bisikan lah ini, atau mendapatkan surat khusus dari Allah ke kita itu. Nah, dapat WA dari Tuhanmu lah ini. Mana mungkin dari pacar gelap, nah iya. Mana ada WA dari Tuhan nih. Nah, jadi Allah memberi hidayah kepada kita manusia ini cukup dengan menurunkan kitab ini melalui Muhammad, melalui satu orang untuk semua orang. Ini. Kenapa Allah tidak bisa? Bisa saja Allah mau memberi setiap orang diberi satu kitab ini bisa. Nah, ini kita aja ngasih orang kitab satu, orang kan satu ya bisa. Tapi Allah maunya begitu. Nah, ini Allah merasa tidak butuh dia harus mendatangi setiap orang memberi satu orang kitab, apalagi semua orang mau dijadikan nabi semua. Lalu siapa umatnya nih, semua dijadikan rasul, didatang semua. Ini si A dapat wahyu, si B dapat wahyu, si C dapat wahyu, semua dapat wahyu lah ini. Nah, jadi semuanya nabi, semuanya rasul ini. Udah lah ini. Ini rasul semua kita ini jadinya. Tidak ada, cuma satu yang dijadikan rasul, nah yang lainnya tinggal ikut. Maunya Allah seperti itu, maka kita ikut saja. Sistemnya Allah seperti itu ya kita tinggal ikut aja. Jadi hidayah Allah itu Quran ini. Ini Quran yang Allah turunkan, kebetulan yang awal yang diturunkan di bulan Ramadan ini adalah hidayah, dan isi Quran juga keterangan. Jadi ayat 1 menerangkan ayat berikutnya menerangkan ayat sebelumnya, itu saling terang menerangkan. Sehingga kalau saling terang menerangkan ibarat lampu, dari sana nyorot ke sini, dari sini nyorot ke sana, dari sini nyorot ke sana, saling sorot menyorot, itu saling bahas membahas, saling memperkuat, akhirnya tambah terang, tambah jelas, bukan tambah bingung. Nah, ini. Wal furqan dan pemisah. Quran juga pemisah. Pemisah itu maksudnya antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara iman dan kafir, antara munafik, musyrik dan sebagainya, zalim dan fasik dan sebagainya, itu dipisahkan seperti itu. Jadi kalau ada literasi atau pembahasan dalam Quran tentang bab orang kafir, ya memang harus dijelaskan seperti itu supaya kita tahu jelas bahwa orang kafir seperti apa, supaya kita jangan mau jadi orang kafir, jangan malah kita bangga bahagia jadi orang kafir, karena orang kafir itu ujung-ujungnya diancam akan masuk neraka. Itu juga orang zalim, orang fasik, ya kan gitu, orang yang jadi orang munafik, orang orang musyrik dan sebagainya. Itu dijelaskan bagaimana sih yang namanya musyrik itu, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Bagaimana orang munafik itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Itu untuk apa? Supaya kita tahu, supaya kalau memang kita memang pengen jadi orang munafik, yaitu tahu itu orang munafik seperti itu, dan jangan nyesal di akhirat, sudah tahu resikonya akan dimasukkan ke neraka kekal abadi selama-lamanya. Biasanya orang tidak mau kalau lihat ujungnya. Kalau tahu ujungnya masuk neraka itu ya jadi apapun tidak mau. Tapi kalau ujungnya masuk surga, walaupun jadi apapun berat dan sebagainya, kalau ujungnya masuk surga ya apa boleh buat, dan ini kan gitu. Nah, kalau memang ujung-ujungnya akan masuk neraka, maka kita harus tahu apa saja yang menyebabkan masuk neraka. Orang musyrik jadi masuk neraka kekal, orang munafik masuk neraka kekal, orang yang murtad masuk neraka kekal sebagainya. Berarti itu harus kita ketahui apa saja itu, dan untuk kita hindari, bukan untuk kita mengoreksi orang lain, tapi untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Faman, maka barang siapa syahida minkum, yang menyaksikan minkum dari kalian asyara pada bulan Ramadan, falyasubhu, maka hendaklah puasa dia pada Ramadan. Ini nanse tadi. Jadi nanse dari bayar fidyah tadi, yaitu siapa yang tahu itu Ramadan, maka dia supaya puasa. Diulang lagi oleh Allah, wa man kana maridun, dan barang siapa ada dia maridun sakit, au ala safarin, atau atas bepergian, faidatun, maka hitungannya min ayyamin ukhar, dari hari yang lain. Maksudnya harus dibayar di hari yang lain. Dihitung, makanya jangan tidak dihitung, dikira-kira saja, akhirnya kurang, itu bahaya itu. Ini sebab orang yang tidak puasa, apalagi bukan atas keringanan yang termasuk tidak dibolehkan ini.
man fatara ini yauman, siapa yang berbuka satu hari artinya tidak puasa ini apa dia dengan sengaja ini kan min ghairi rukhsatin allazi rakhasahu ini apa selain rukhsah atau keringanan yang Allah beri rukhsah lahu padanya ini falam yakdi ini ayat siamu apa ad-dahr ini, maka dia tidak mencukupi. Seandainya dia puasa satu masa atau 1 tahun, ini tidak bisa mencukupi untuk membayar 1 hari yang dia tidak puasa dengan sengaja, karena dia tidak mendapat keringanan. Bukan orang yang mendapat keringanan untuk boleh tidak berpuasa itu. Kita supaya harus berpuasa. Kenapa sekarang orang boleh tidak puasa karena sakit atau karena dia dalam bepergian? Maksudnya yuridu menghendaki siapa Allah bikum dengan kalian al-yusra pada kemudahan. Jadi seandainya kamu tidak peduli, pokoknya sakit sehat harus tetap puasa. Wah, bagi yang betul-betul sakit itu tentu akan sangat berat gitu. Begitu juga tidak peduli, pokoknya kamu mau di rumah, di tempat atau sedang bepergian, tidak peduli Allah, maupun perjalanan sulit atau perjalanan mudah, pokoknya harus puasa. Itu ketika kita berat, ketika kita berjalan jauh, sulit, berat dan sebagainya, atau alangkah beratnya. Nah, ternyata Allah tidak menghendaki seperti itu. Orang iman kalau memang keadaannya sulit, berat dalam bepergiannya, maka diberi keringanan, boleh tidak puasa. Ini adalah keringanan dari Allah. Wala yuridu bikumul usr, wala dan tidak yuridu menghendaki di Allah bikum dengan kalian al-usra kesulitan. Jadi Allah memudahkan, meringankan, bukan justru menyulitkan. Walitukmilu dan supaya menyempurnakan kalian al-iddata pada hitungan, walitakabbiru dan supaya membesarkan kalian, mengagungkan kalian Allah pada Allah. Prakteknya baca takbir. Jadi walitukmilul iddata supaya menyempurnakan hitungan, artinya puasa harus sebulan. Nah ini harus sebulan. Jangan kita karena ingin mengurangi, kita sepakat aja tahun ini puasanya 29 hari saja. Jangan. Nah ini kalau memang tahun ini ya ini apa sampai 30 hari ya supaya 30 hari. Dilala tahun berikutnya 30 hari juga. Kapan nih 29-nya nih? Nah, itu jangan begitu. Kalau memang 30 hari ya 30 hari. Nah ini harus kita laksanakan puasanya. Jangan kita mencari keringanan seperti itu. Kalau memang puasanya sebulan 30 hari, ya supaya harus kita puasa 30 hari. Dan kalian supaya mengagungkan pada Allah. Ala mahadakum, atas apa-apa yang telah beri hidayah Allah pada kalian, wala alakum, dan agar kalian bersyukur. Jadi kita sebagai tanda syukurnya kita Allah sudah diberi hidayah pada kita, karena kita dengan diberi hidayah jadi jalan hidup kita benar, agama kita benar, amalan kita diterima, kita dijanjikan masuk surga, diselamatkan dari ancaman neraka. Maka itu supaya bersyukur, prakteknya syukur. Kita sudah berpuasa itu di malam-malam hari raya, besoknya hari raya itu kita takbiran. Takbir harus rame-rame, harus di masjid, di rumah, di mana saja, kapan saja, boleh saja, yang penting jangan di dalam WC kan gitu. Takbir sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Diulang-ulang terus gitu. Nah, ini dulu zaman Nabi dulu takbiran itu Nabi ya di mana saja, sahabat juga begitu. Di pasar, di mana saja ini. Jangan tuh ada ngeliat orang langsung takbiran, yang lain langsung ikut-ikutan takbir. Sama seperti zaman Indonesia awal kemerdekaan itu. Di mana saja kalau ketemu kawan itu orang lain langsung merdeka, teriak merdeka, yang lain menyambut merdeka, semangat, bahagia. Jadi gitu. Orang iman dengan takbiran, takbir itu ungkapan kebahagiaan, ungkapan kesyukuran kita karena sudah menjumpai Ramadan, karena hidup kita sekali ini dihalalkan oleh Allah, dijadikan orang iman, diberi hidayah oleh Allah, dijadikan calon ahli surga, diselamatkan dari siksanya neraka. Ini ya dengan gembira dan senang dia mengucapkan kalimat-kalimat takbir tersebut. Nah ini jadi semangat mengucapkan takbir tersebut di rumah ya. Habis sholat, jadi biasanya habis sholat itu ada zikir-zikir, tapi pas hari raya, pas sore hari maghrib itu mulai, maghrib itu hari ini puasa terakhir, maghrib itu sudah boleh ini habis salam sholat itu ya, sholat wajib kita langsung takbir, tidak zikir lagi, istighfar apa biasanya zikir-zikir, ini langsung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah ini anak istrinya di belakang ikut dan gitu. Yang punya anak, yang punya istri, yang tak punya anak ya dia sendirian, tak punya anak, tak punya istri dia sendirian takbiran Allahu akbar, Allah biasanya nangis. Biasanya nangis ini sendirian kan, apalagi jauh dari rumah, jauh dari kampung, tak boleh balik kan gitu, tak boleh balik karena PPKM, terus ongkos juga tak ada. Tambahan deras nangisnya itu.
Atau cuma berdua belum punya anak, ya sudah takbiran berdua lah ini. Kalau berdua saja di kamar tidak ada orang, boleh berhadap-hadapan kan gitu, tak masalah kan gitu. Istrinya sendiri. Nah takbiran tadi ya, supaya kalau pengucapannya itu disambung ya, Allahu Akbar Allah, seperti itu. Jangan Allahu Akbar Allah, salah gitu lah ini. Kalau diputus gitu, kalau dengan cara diputus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah seperti itu sengaja diputus. Jangan dia disambung tapi diputus lah ini, disambung tapi diputus, tidak jelas ya. Sambung tapi diputus ini, tidak jelas itu. Nah, seperti ini yang salah tadi. Ya dia nyambung tapi diputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, salah itu. Nah ini, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah seperti itu. Ini. Dan supaya kalian bersyukur. Jadi hidup kita sekali ini ya Allah mengodarkan kita baik, dijadikan orang iman, diberi hidayah, diberi keamanan, keselamatan, kelancaran, bahkan diberi rezeki sehingga kita hidup sekalian bisa ibadah dengan aman, dengan selamat, dengan lancar. Termasuklah kita hidup di negara kita Indonesia ini ya, kita ibadah aman ya, mudah, lancar ini. Mau ke masjid bisa, di rumah ibadah di rumah ya bisa, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang ini nyatroni, atau tidak ada yang sweeping, tidak ada yang melarang-larang kita ibadah ya. Alhamdulillah ini. Nah itu termasuk bagian dari kita bersyukur. Ini alhamdulillah kita diberi oleh Allah kenikmatan seperti itu. Lain wilayah, lain negara mungkin beda-beda, maka kita syukuri apa yang ada. Termasuklah terutama nikmat yang Allah berikan pada kita, hidup sekali jadi orang iman ini supaya kita syukuri. Kemudian ada sisipan ayat ini cerita tentang hal lain ini. Wa iza salaka ibadi, wazan ketika sa'alaka bertanya pada Muhammad, siapa ibadi hambaku, kata Allah, anni tentangku Allah. Nah, kalau ada hambamu bertanya tentangku, kata Allah, fa ini maka sungguhnya aku qarib, dekat. Nah ini, jadi jawab bahwa aku di dekat. Ini ujibu mengabulkan aku dakwat da'i, doanya orang yang berdoa, iza da'ani ketika berdoa dia padaku. Falyastajibuli, maka hendaklah supaya dia mengabulkan padaku, wal yu'minu bi, dan supaya dia beriman padaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapat kebenaran, supaya mereka dapat hidayah. Ini. Jadi Allah itu dekat. Dia disebut lebih dekat daripada urat leher, daripada tali sandal kita yang nempel gitu, urat leher di leher ini lebih dekat. Allah lebih dekat. Lah ini. Dan aku mengabulkan doa hambaku ketika dia berdoa. Lah ini. Maka kita jangan malas berdoa. Lah ini, supaya kita senang berdoa. Lah ini. Karena doa itu seperti senjata kita, senjatanya orang iman. Ad-du'a saiful mu'min. Ini. Sedang kita banyak kesulitan, banyak kebutuhan, banyak permasalahan, kita senjata ada tidak digunakan, senjata ada tidak dimanfaatkan. Lah ini malah nangis. Keliru. Ibaratnya ada hewan buas mau menyerang ya kan, senjatanya ada, pisau ada, pedangnya ada, ini pistolnya ada, pentungannya ada, semuanya ada, terus malah nangis, malah senjata tidak digunakan. Lucu orang lihatnya itu. Harusnya gunakan senjatanya itu. Ini gunakan senjatanya. Ini keluarkan. Jadi kalau senjatanya di dalam sarung atau dibungkus gitu ya. Kalau tidak dibungkus, senjatanya langsung diacungkan ke yang mau ganggu tadi kan gitu. Nah ini senjata ada kok nangis lah ini. Jadi kalau ada senjata ya gunakanlah senjatanya. Jadi senjata orang yang berdoa. Kita ini hidup nih banyak masalah, banyak kesulitan, banyak kebutuhan ini, supaya senantiasa selalu berdoa. Keluar rumah berdoa ya. Di jalan kita berdoa, terpikirkan apa, kita ada kesulitan apa, kita berdoa pada Allah. Karena Allah lah Tuhan kita, Allah lah penolong kita. Tidak ada yang lain. Nah, kita kadang-kadang kurang familiar dalam doa. Kita berdoa hanya sehabis sholat. Sehabis sholat saja kita berdoa. Kadang sehabis baca Quran saja kita tidak berdoa. Padahal sehabis baca Quran itu ya kesempatan berdoa yang makbul juga selain sholat kan gitu. Diamini oleh 4.000 malaikat. Nah, dalam setiap kesempatan kita berdoa itu ya boleh-boleh saja. Jangan sampai kita punya analogi bahwa doa itu ibarat minta upah. Ini terus ibadah itu kerjanya. Jadi kalau kita ada ibadah ngapa kita minta upah? Tidak harus. Ini doa itu sendiri ibadah. Jadi walaupun kita tidak habis sholat, habis kerja kita kepada Allah baru kita doa wajar. Tidak lah ini. Tidak, keadaan tidak sholat, tidak ibadah kita doa itu sendiri ya termasuk ibadah lah ini. Jadi boleh lah ini. Allah malah senang kita berdoa, kita minta ibadahnya itu malah justru Allah senang. Lah ini. Justru Allah tidak senang pada hambanya yang tidak mau. Innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Diancam malah.
Dan orang yang sombong dari ibadah padaku, maksudnya tidak mau doa, malas doa, Allah akan ancam dimasukkan ke dalam neraka dengan hina. Maka kita supaya memperbanyak doa. Malah kalau kita kaji nanti semua gerak-gerik kegiatan kita itu, semua keadaan itu ada doa-doanya. Maka kita kalau ngaji terus bakal ada doa terus. Hujan ada doanya, ya gitu. Ada petir ada doanya, kan gitu. Keluar rumah ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, minum susu ada doanya, ini pagi sore ada doanya, semua itu ada, pakai pakaian ada doanya, ini hubungan suami istri ada doanya ada semua. Nah ini maka semua jadi berpahala. Tapi jangan lupa kata Allah tadi, falyastajibuli, sekalian supaya mengabulkan padaku. Jadi logikanya kalian kalau minta itu nak cepat, maunya bagus, maunya sesuai pesanan, kan gitu. Tidak mau lambat. Sedangkan kalian sendiri diperintah oleh Allah bukan hanya lambat, malah tidak dikerjakan. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan ibadah, tidak dikerjakan, mintanya terus. Keinginannya ya pengennya hidup ini ya kaya, pengennya itu istrinya cantik, pengennya anaknya itu ya soleh solehah, ini pengennya mati nanti masuk surga. Enak benar permintaannya, tapi ibadah tidak, males, tidak mau kerja, tidak mau ibadah. Ya mana bisa kan gitu. Dia sendiri harus mengabulkan maunya Allah. Lah ini. Maunya Allah bagaimana? Ternyata kita di hidup sekali bukan hanya diperintah oleh Allah ibadah, termasuk mencari maisha atau penghidupan dunia pun itu diperintah oleh Allah. Kita disuruh mencari penghidupan yang halal. Nah ini, thalibul halal wajibun ala kulli muslim. Orang Islam diwajibkan mencari maisha atau penghidupan yang halal. Ini. Jadi kalau sudah ada ya disyukuri, dijaga, dipelihara, diteruskan maisha atau penghidupannya itu atau pekerjaannya itu. Yang belum ada dicari terus, apa ini usahanya yang halal itu dicari terus. Wal yu'minu bi, dan supaya juga beriman padaku. Kamu mau doa tapi dengan Allah tidak percaya, mana bisa? Kamu sendiri harus iman. Iman sendiri bagaimana? Ya iman semuanya harus diimani. Bukan iman dengan doanya saja ini. Iman dengan semua halnya. Iman pada Allah yang diimani, pada malaikat kitabnya, rasul-rasulnya diimani, ya kan? Nah ini prakteknya apa? Kita ngaji lah ini. Kalau tidak ngaji dia tidak terbukti iman lagi. Ngaji saja tidak ngerti kitab, tidak ngerti itu firman Allah, tidak ngerti malaikat itu bagaimana, Allah bagaimana, Rasul itu siapa aja tidak tahu, gimana ceritanya, apa hikmah yang harus kita ambil, tidak tahu karena tidak ngaji kitab ini. Tidak ada pelajaran itu di langit. Ngelihat ke langit pelajaran keimanan pada Allah, ngelihat ke langit. Ini tidak ada, tak kelihatan. Tidak ada. Pelajaran ngelihat ke laut lah ini. Tidak ada. Pelajarannya itu ini apa? Makan mana ada pelajaran ibadah, pelajaran ingat Allah, pelajaran iman, tidak ada. Ya pelajaran keimanan adalah mempelajari kitab-kitabnya Allah, Al-Quran, dan mempelajari kitabnya Rasul, yaitu as-sunnah atau hadis. Nah itu baru namanya itu kita iman. Belajar dulu, faham, diamalkan, dibelani, ditaati, dikerjakan sampai mati, itu baru namanya iman, diniati karena Allah. Harus komplit. Kalau tidak, misalnya tidak karena Allah, tidak komplit, itu bukan orang iman. Dia tidak karena Allah, berarti cuma mencari pujian, mencari keduniaan saja, mencari ini apa, riya, pamer, sum'ah, pamer pendengaran, pamer penglihatan pada manusia. Harus karena Allah ini. Terus harus sampai mati. Kenapa harus sampai mati? Oh, Allah perintahnya sampai mati ibadah itu, bukan sampai tua, bukan sampai kapok, bukan sampai bosan, bukan sampai banyak. Aku udah sering, udah banyak, udah cukup, kamu yang belum. Nah, teruskan, kamu belum ini. Saya udah banyak. Tidak ada istilah sudah banyak, baru sedikit, tapi harus dikerjakan sampai mati. Jadi semua harus dikerjakan. Termasuk ngaji harus dikerjakan. Iya, harus dikerjakan karena ngaji itu diwajibkan oleh Allah. Ini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ini dari Rasul. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kata Allah, itu dari Allah kan, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ketahuilah itu harus tahu, harus belajar. Ini itu wajibnya berilmu. Ini. Jadi cari ilmu ya wajib, harus, itu baru dikatakan iman. Cari ilmunya sampai paham, diamalkan. Kalau cuma cari ilmu sampai paham saja, tidak diamalkan, percuma. Ini diamalkan tapi tidak dibelani. Saya kalau haji itu mau, tapi kalau mengeluarkan uangnya tidak mau. Kapan kita mau haji? Kalau mengeluarkan uangnya tidak mau, siapa yang mau bayar kita kan gitu? Apalagi semua orang berprinsip seperti itu. Siapa membayari semua orang nih? Bukan vaksin dibayari negara nih. Vaksin dibayari negara. Haji mana negara mau bayari? Mustahil. Kalau 1-2 orang ya. Jadi gitu. Ibadah tidak mau bela, tidak bisa. Saya sholat tuh mau, tapi berdirinya itu tidak mau saya. Gerakkan mulut, bibir itu gerakkan membaca ini apa, takbir, baca bacaan sholat itu saya malas itu. Lah itulah namanya belanya, bela dengan lisan,
membela dengan dirinya, membela dengan hartanya. Saya itu mau sholat itu, tapi tidak mau pakai sarung, tidak mau pakai baju itu. Nah, saya maunya itu ya tidak pakai apa-apa itu. Oh, tidak boleh, harus menutup aurat. Itu membela berarti. Harus punya pakaian, harus dipakai. Walaupun punya pakaian tapi tidak dipakai, tidak boleh, harus menutup aurat. Jadi kita ini ya harus ngaji, harus paham, harus ini mengamalkan, harus membela nih, harus mentaati, harus mengerjakan sampai mati, harus karena Allah. Salah satu aja tidak percuma. Walaupun kita ngaji saya sudah, paham ya sudah, ngamalkan sudah, bela nih sudah, mentaati sudah, dikerjakan sampai mati sudah, tapi tidak karena Allah. Satu aja tidak bisa. Karena Allah saya, tapi tidak sampai mati. Ya percuma juga. Namanya itu tidak sampai finish ya gitu. Tidak sampai finish lah ini. Saya mau ibadah, semua ibadah saya kerjakan, tapi ngaji itu saya tidak mau. Malas benar saya ngaji itu. Soalnya kalau ngaji itu ngantuk. Kalau ngaji itu saya ngantuk lah ini. Ya tidak bisa beribadah tanpa ilmu, itu dilarang. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Muhammad saja dilarang, jangan mendekati apalagi mengerjakan apa yang kamu belum punya ilmunya. Nah, ini. Jadi kalau kamu mau beriman seperti itu, iman yang serius. Ngaji dulu sampai paham, amalkan, belani, taati, kerjakan sampai mati, niatnya karena Allah. Itu baru iman yang benar. Baru kalian la'allahum yarsudun, supaya kalian mendapatkan kebenaran, dapat hidayah, dapat petunjuk. Baru doa kalian itu benar-benar dikabulkan. Nah, ini. Sedangkan ayat 187 tadi sudah dijelaskan tentang nansi atau pengganti dari cara puasanya orang dulu, yaitu seperti puasa sekarang ya seperti tadi, yaitu bedanya waktunya tadi. Berbukanya lebih panjang, yaitu sampai subuh lah ini, sampai subuh. Kalau dulu dari maghrib sampai isya saja. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Wala takulu, dan jangan makan kalian amwalakum pada harta kalian bainakum di antara kalian bil batil, dengan cara yang batal. Ini waktu dulu dan menarik kalian biha dengannya harta ila hukam pada juru hukum liakulu, supaya memakan kalian farikon segolongan min amwalin nas. Siapa yang memakan pada segolongan min amwalin nas dari hartanya manusia bil ismi, dengan dosa, wantum, dan sedangkan kalian ta'lamun, kalian tahu. Jadi cara menjelaskan dari ujung, kalian itu tahu bahwa itu bukan harta kalian, tahu persis, tapi malah kalian berusaha menghainya, berusaha memilikinya dengan cara menariknya ke meja hukum atau ke depan hakim, dituntut bahwa itu harta kita lah ini. Untuk memaksakan bahwa itu harta kita supaya kita kuasai sehingga bisa kita makan, bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Itu jangan, tidak boleh, tidak boleh. Jadi kita dengan harta itu lihat, nah ini ada tanah kosong, gimana tanah ini supaya jadi milik kita? Itu harus didapat dengan cara-cara yang halal. Beli itu boleh. Kalau memang ada yang ngasih zaman sekarang, minta siapa yang mau ngasih tanah ini? Minta pak tanahnya, ya ambillah lah ini seember. Seember mungkin boleh, digali seember, sekarung ya boleh. Tapi kalau setruk tidak boleh lagi, suruh bayar lah ini gitu. Apalagi mau sekapling lah ini, tidak bisa, harus beli lah ini. Jadi tidak boleh kita ini tanah kosong nih, kita patok saja, langsung kita buatkan suratnya bahwa itu atas nama milik kita. Itu tidak boleh, bukan begitu caranya gini. Siapa yang ngajar gitu? Siapa yang ngajar gitu? Tidak boleh seperti itu kan gitu. Sengaja berperkara dengan pihak-pihak yang punya tanah, padahal kita tahu itu bukan punya kita. Itu tidak benar. Islam tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya Islam tapi dia merebut ini hak orang, menguasai hak orang lah ini, bahkan berusaha dengan jalur hukum, walaupun resmi jalur hukum, apalagi jalur preman lah ini, tidak melalui hukum, dia maksa orang lari dari tempatnya, diancam-ancam mau dibunuh, dilukai, disakitin sebagainya, akhirnya semuanya lari, akhirnya tanahnya dikuasai, hak miliknya dikuasai. Lebih-lebih melalui jalur hukum yang resmi itu saja itu tidak boleh. Kalau memang kita tahu bukan punya kita, bukan punya kita, itu tuh prinsipnya. Kalau itu memang punya kita, memang kita harus pertahankan. Ini seperti itu. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan hari ini ya, pembahasan kita tentang bab puasa. Insya Allah nanti akan dilanjutkan tentang bab puasa, itu mempelajari hadis-hadisnya. Insya Allah nanti akan lebih jelas lagi setelah kita kaji hadis-hadisnya, bagaimana kefadalan puasa, bagaimana saat puasa itu apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh, apa yang dilarang, apa yang jadi tetap disunahkan untuk dikerjakan dan sebagainya. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, menyakiti perasaan, menyinggung dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.